pagi anak-anak Bapak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kondisi Ananda pada saat hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak ingin cek dulu kehadiran anak-anak Bapak. Ya, tolong diperhatikan. Yang pertama, ya, Gias Alfian, Cantika Putri Suardi, Adelio, Adelia, Airin, Azizi, Fahri, Kania, Larissa, Irfan, Fahrel, Ikram, Iqbal, Nabila, Naisha, Najwa, Razak, Panesya, Zahran, Dara, Farel Marzuki, Rafa Akana. Oh, tadi ada informasi bahwasanya dia sakit. Ya. Kemudian Salim, Ataris. Ya, alhamdulillah kamu sudah sampai sekolah, dan rekan kamu yang tidak hadir itu ada informasi bahwasanya dia sakit. Kemudian pada pagi hari ini setelah dilihat bahwasanya kamu kelihatan segar. Jadi untuk itu perlu diingatkan bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu terkait dengan kelanjutan pembelajaran kita tentang teks. Apa sebelumnya? Teks eksplanasi. Yang kedua, teks laporan hasil observasi. Sudah mempelajari. Sekarang kita masuk kepada teks eksposisi. Nah, itu ya, teks eksposisi. Ada anak Bapak tahu dengan eksposisi itu? Apa itu eksposisi? Siapa yang tahu? Teks eksposisi. Eksposisi adalah Ya, kalau eksplanasi kemarin itu berupa apa? Eksplanasi. Ya, kita membuat tulisan berdasarkan struktur yang sudah ada itu. Yang pertama apa? Ada pendahuluan atau pernyataan umum. Yang kedua isi. Yang ketiga penutup. Kemudian kalau teks eksplanasi apa? Teks laporan hasil observasi itu bagaimana strukturnya? Kenapa kemarin? laporan Apa? Teks laporan hasil observasi. Nah, boleh buka bukunya. Mengingatkan kembali. Ya, buka buku. Mengenai profil pelajar Pancasila kita diharapkan di sini ya kamu bisa bernalar kritis. Kemudian ada kegotong royongan. Nah, jadi dengan belajar teks eksposisi ini kamu bisa bernalar kritis dan gotong royong. Itu yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah peserta didik kamu dapat menuliskan teks eksposisi nantinya. Dapat kamu menuliskan teks eksposisi dengan benar. Kemudian kamu bisa ya mempresentasikannya nanti
berarti menampilkan, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Jadi untuk itu tentu kita harus kenal dengan teks eksposisi yang akan kita buat. Kalau nggak kenal apa baca konyol. Nah, jadi apa itu teks eksposisi? Tentu harus kenal kita dulu. Ini adalah jenis teks yang berisi informasi. Jadi itu ya, teks eksposisi itu adalah teks yang berisikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen ya dari penulisnya. Jadi dia merupakan informasi, ya, kemudian ya bersifat pengetahuan, kemudian adanya argumen ataupun pendapat, argumen atau pendapat dari penulis ya. Kemudian dia itu ya jenisnya ya, dia itu singkat, padat, itu dia. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan informasi ataupun pengetahuan ya yang bersifat argumen dan ada pendapat dari penulis. Teks eksposisi, siapa yang tahu tadi? Bagaimana tulisannya itu? Siapa yang tahu? Apa itu teks eksposisi? Ya, teks yang memberikan informasi, pengetahuan, kemudian dia ya adanya argumentasi atau pendapat dari penulis ya yang bersifat padat, singkat. Berarti dia itu jelas, kan? Bagaimana ciri-cirinya teks eksposisi itu? Itu dia memiliki gagasan. Ya, gagasannya bagaimana isinya? Pernyataan, adanya pernyataan berupa penilaian. Dari teks itu ada berupa pernyataan dan penilaian. Kemudian ada komentar, ya, saran dari penulis itu mengajak pembaca untuk menanggapi. Itu dia, mengajak pembaca untuk mengajak pembaca untuk menanggapi, itu yang posisi itu. Nah, kemudian mengandung fakta. Fakta itu hal-hal yang betul-betul terjadi. Apa itu fakta? Hal yang betul-betul terjadi atau yang benar-benar terjadi. Kemudian ya memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan orang membacanya. Jadi itu isi dan ciri-ciri daripada teks eksposisi. Penulis, pendapat penulis. Nah, itulah yang berkaitan dengan teks eksposisi. Kalau sudah ada yang seperti ini, kamu dapat mengenal jenis teks apa yang ada dalam suatu bacaan ini. Nah, itu dia. Jadi akan kamu isilah, akan kamu jawablah sesuai dengan ya ciri-ciri dan struktur daripada teks tersebut. Kamu akan bisa menjawabnya. Jadi
Yang pertama Bapak ulangi, teks eksposisi itu adalah teks yang menyampaikan informasi yang bagaimana? Berdasarkan kepada pengetahuan. Apa saran? Berdasarkan apa? Pengetahuan. Kemudian adanya argumen atau pendapat dari penulis. Dia bersifat ya singkat dan padat. Bagaimana ciri-cirinya? Halo, bagaimana ciri-cirinya? Nabila? Bagaimana? Ya, memiliki gagasan. Apa isi gagasan itu? Panesya? Apa isi gagasan itu? Penilaian dan komentar saran dari penulis berikutnya ya untuk menanggapi. Kemudian mengandung apa lagi teks eksposisi itu? Apa? Irfan? Tadi memiliki gagasan. Kemudian mengandung apa? Mengandung fakta. Apa isi fakta itu? Nah, kemudian membuat gagasan agar lebih meyakinkan. Ya, memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan. Posisi itu yang pertama. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan yang keras suaranya. Ya, Zara. Beri siapa? Spesifik pengenalan Isu, masalah atau pernyataan umum. penulis tentang topik yang dibahas. Ya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, pendapat dan disampaikan dengan fakta. Kemudian yang ketiga, penasa ulang pendapat penulis. ya, penegasan ulang pendapat daripada penulis. Jadi Bapak nanti akan menyuruh kamu berdiskusi. Bapak akan kasihkan sebuah teks eksposisi. Tolong kamu tentukan strukturnya nanti. Nah, oke. Sama dengan permasalahan yang ada. Permasalahan. Ini isunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.
Yang pertama, berisi penerapan isu, masalah atau pernyataan umum. Penulis tentang topik yang dibahas adalah perubahan iklim adalah tentang global yang telah menjadi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Yang kedua, rangkaian argumen. Pendapat disampaikan dengan fakta. Salah satu pendapat yang paling serius adalah perubahan pada keanekaragaman ragam hayati planet kita. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat penulis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman hayati planet kita agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akhiri presentasi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan teks eksposisi yang berjudul dampak perubahan iklim. 1. Dari pengenalan isu. Dalam teks ini kita akan mengeksplorasikan dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati dan mengapa ini menjadi masalah yang mendalam. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat sensitif terhadap suhu air laut yang naik. Peningkatan mempengaruhi habitatnya. 2. Rangkaian argumen. Beberapa orang berpendapat bahwa perubahan iklim adalah fenomena alamiah yang terjadi yang dan bahwa spesies harus beradaptasi sesuai dengan kondisi alam. Penegasan ulang. Dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati adalah masalah serius. Agar dan menikmati oleh generasi mendatang. Baiklah, ada yang akan ditanyakan? Tidak. Tidak, saya akan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memahami mengenai struktur teks eksposisi, kemudian sudah mendiskusikan ya tentang suatu teks eksposisi dan mengelompokkannya sesuai dengan struktur. Alhamdulillah, kelihatannya anak bapak sudah dapat memahami, dan bagi yang belum nanti tolong dibaca-baca di rumah teks-teks yang berhubungan dengan teks eksposisi tersebut. Jadi dalam arti kata teks eksposisi itu ya dia menyampaikan informasi, pengetahuan, ya, argumen atau pendapat dari penulis dengan singkat dan padat. Bagaimana ciri-cirinya? Dia memiliki gagasan. Gagasan itu ada isinya pernyataan berupa penilaian, komentar, saran daripada penulis. Kemudian mengandung fakta, ya, berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian bagaimana strukturnya sesuai dengan diskusi yang sudah kamu lakukan tadi, sudah kamu kelompokkan. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita tentang teks eksposisi pada hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, mudah-mudahan ya itu dapat kamu pahami. Ya, sekarang tolong kita nyanyi Profil Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila.
sudah berakhir pelajaran kita. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.